Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argana Teja Prakoso. Mohon izin untuk mempresentasikan presentasi UAS di semester 1 Universitas Siber Asia. Mohon izin untuk menampilkan materi. Baik, ini dia materi terkait rapor ekonomi Indonesia 2026 berdasarkan artikel yang berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi RI oleh Elvan Widyatama dari CNBC Indonesia. Baik, kita lanjutkan untuk presentasinya. Jadi ini dia evaluasi indikator utama ekonomi nasional setelah melalui 7 bulan pertama tahun 2026 yang disusun oleh saya, Argana Teja Prakoso. Baik, untuk ringkasan kondisi ekonomi di Indonesia, itu di tengah gejolak Timur Tengah, tingginya harga energi dan tekanan suku bunga global ekonomi Indonesia menampilkan dinamika yang beraneka ragam dengan pertumbuhan solid namun dibayangi perlambatan konsumsi. Dan berikut pertumbuhan ekonomi solid di Q1 atau kuartal 1, yaitu penggerak utama ekonomi yaitu adalah dalam pertumbuhan Q1 2026 melonjak signifikan dibanding Q1 di tahun 2025 dengan lonjakan 4,87% yang disokong oleh tingginya konsumsi domestik selama momentum keagamaan dengan konsumsi rumah tangga yang menyumbang porsi pertumbuhan terbesar yaitu 2,94 poin persentase. Lalu ada konsumsi pemerintah yang melonjak di 21,81% year on year menjadi pendorong belanja terbesar. Dan akomodasi dan kuliner tumbuh 13%, 13,14% didorong mobilitas tinggi saat Ramadan, Idul Fitri, dan THR. Dengan total 5,61% pertumbuhan PDB year on year di Q1 2026. Lalu adanya depresiasi nilai tukar rupiah yaitu tekanan dolar Amerika Serikat yang mana mata uang rupiah mengalami kenaikan cukup tajam sepanjang 7 bulan pertama di tahun 2026. Yang pertama saat rupiah melemah sebesar 8,22% atau 1.370 sejak awal tahun dari posisi 16.670 ke level 18.040 per US dollar. Lalu sempat menyentuh level terlemah sepanjang sejarah di posisi 18.170 per US dollar pada Juni 2026 dan Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 100 BPS ke level 5,75%. Lalu faktor domestik diperkirakan menyumbang 60 hingga 70% terhadap tekanan rupiah. Lalu adanya tren inflasi yang terkendali yaitu inflasi IHK dan inflasi inti sebesar 3,34% di year on year dan 2,76% year on year. Dan untuk inflasi tahunan pada Juni 2026 tercatat 3,34%, naik dari 3,08% pada Mei dengan inflasi bulanan sebesar 0,44% month on month. Lalu kenaikan ini masih berada dalam batas toleransi sasaran Bank Indonesia yaitu 2,5% atau kurang lebih 1%. Lalu inflasi inti bergerak naik menjadi 2,76% year on year mengindikasikan bahwa tekanan harga tidak hanya berasal dari komoditas bergejolak, lalu resiko lonjakan harga BBM non subsidi dan harga barang impor berpotensi menjaga tekanan inflasi pada semester 2 di tahun 2026. Berikut dinamika pergerakan IHSG, yaitu ada volatilitas dan rebound di bulan Juli. Pasar saham Indonesia melewati dinamika berat akibat isu penilaian transparansi free float oleh MSCI. Lalu ada koreksi YTD, IHSG masih
mencatat tercatat melemah 28,04% dibanding posisi terakhir di tahun 2025 yaitu 8.646,94. Lalu di rebound Juli menguat 10,25% di bulan Juli mencapai posisi 6.222 dan titik terendah yaitu sempat jatuh ke level 5.317 pada awal Juni sebelum membalikkan arah secara bertahap. Proses evaluasi MSCI diperpanjang hingga November 2026 untuk menguji keterbukaan informasi. Lalu di faktor keyakinan konsumen dan retail, keyakinan konsumen dengan indeks keyakinan konsumen atau IKK Juni melorot ke 117,8 jadi dari 170,0 di bulan Januari dan meski optimis di atas 100%, ekspektasi masyarakat mulai melemah. Lalu penjualan retail di indeks penjualan real atau IPR di bulan Mei mengalami kontraksi minus 3,9% year on year, yaitu minus 4,4% di proyeksi Juni, berbalik dari pertumbuhan 5,7% di awal tahun. Lalu ada daya tabung juga tergerus dari porsi pendapatan untuk konsumsi naik dari 72,3% menjadi 73,0%. Sedangkan porsi tabungan tergerus menjadi 17,0%. Selanjutnya adalah ada evaluasi ketenaga kerjaan dan PHK, yaitu perkembangan pasar kerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat dinamika pemutusan hubungan kerja hingga pertengahan tahun dan berjumlah 32,389 total PHK pekerja dari Januari sampai dengan Juni 2026. Dengan wilayah terbanyak yaitu Jawa Barat menjadi daerah paling berdampak dengan 6.727 pekerja atau 20,77% nasional. Ada juga faktor tentang perubahan harga BBM non subsidi di mana Pertamax mengalami ber- Pertamax dengan RON 92 mengalami pertambahan nilai 3.500 per liternya dan Pertamax Turbo 5.500 per liternya 5.550 dengan kenaikan tertinggi ada di Pertamina Dex yaitu 150 ribu per liter dan Dexlet mengalami pertambahan harga Rp5.000 per liternya. Dan berikut adalah kesimpulan dan prospek H2 di tahun 2026, yaitu meskipun pertumbuhan PDB tumbuh solid di atas 5%, tantangan utama di paruh kedua tahun 2026 berfokus pada kestabilan daya beli masyarakat, pengendalian transmisi inflasi barang impor, serta kepastian stabilitas rupiah dan keuangan. Sumber datanya yaitu ada dari CNBC Indonesia Research dan yang rilis pada 1 Agustus 2026. Lalu tanggapan penulis yang mana sebagai ASN juga yaitu cara menyikapi dinamika isu dalam konteks pelayanan publik dan regulasi. Yang pertama adalah orientasi pelayanan dan kemaslahatan publik, yaitu melihat isu dalam artikel sebagai peluang untuk meningkatkan mutu dan efisiensi layanan kepada masyarakat, lalu fokus pada dampak nyata atau outcome yang dirasakan oleh publik bukan sekedar pemenuhan proses administratif. Lalu kepatuhan regulasi dan akuntabilitas, yaitu menekankan pentingnya pengerjaan tanggapan yang tetap berada pada koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku, lalu memastikan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta bebas dari konflik kepentingan, dan kesiapan operasional dan adaptasi tata kelola, yaitu menganalisis kesiapan infrastruktur, alokasi anggaran, dan kompetensi SDM di lapangan. Lalu lalu membutuhkan penyelarasan SOP atau standar operating procedure agar kebijakan dapat dieksekusi secara efektif. Lalu rekomendasi langkah strategis sebagai ASN yaitu melakukan evaluasi berbasis data atau evidence-based policy dengan poin-poin yang diangkat di dalam artikel. Lalu meningkatkan kolaborasi lintas sektor atau instansi untuk merespon tantangan secara bersinergi.
Sebagai ASN, kita memandang artikel ini bukan hanya sebagai wacana, melainkan sebagai masukan konstruktif. Sudut pandang kita berfokus pada bagaimana menyeimbangkan antara regulasi formal dengan efektivitas implementasi di lapangan demi kepentingan masyarakat luas. Baik, itu dia. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan tentang presentasi pada kali ini untuk UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya Argana Teja Prakoso, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.